لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن David sudah bergabung. Tony sudah. Taye Arya ya segera masuk kurang pukul 5:17. Silakan tulis nama dan kelasnya. Tulis nama dan kelas. Ya absen dulu. Waktunya 13 menit untuk absen dulu. Arya IPA 2 sudah hadir. Laila Alisa 10-1. Pagi hari ini kita akan membaca Al-Quran tilawah Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan 45 ya. Siti Laila Muflihah sepertiga sudah hadir. Disiapkan Al-Qurannya, dibuka surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 45. Maida sudah bergabung. Kegiatan pagi ini wajib diikuti oleh para siswa selama 30 menit lebih ya, sampai jam 6 lebih. Dan yang tidak hadir disiapkan tampilannya di tampilan kultum di kelas nanti besok hari Minggu, Senin sampai dengan Kamis, untuk bersiap menyiapkan konsep kultumnya dan hadir ditampilkan di depan kelas. Adriana sudah hadir. Inuki, terima kasih kiriman mawarnya. Farid Wijayanto 10 sudah hadir. Miftahul Jannah 10-1 hadir. Bintang Miftahul Jannah ya 11 ya. Fadil Alia Zahra Nova
IPA 5. Ya, silakan yang lain di kontak-kontak Zahra. Dibagikan live-nya. Aurel 10.2 sudah hadir. Aurel Cahaya 10.2 sudah hadir. Aurel Cahaya. Dia sudah bergabung. Siska Enggar. Silakan dibagikan live-nya biar cepat bergabung pagi hari ini. Ya, sekali lagi untuk siswa yang sudah hadir bergabung, disiapkan Al-Qur'annya, kita akan tilawah bersama-sama. Ya, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan 45. Ya, disiapkan Al-Qur'annya. Rifki 10.2 sudah hadir. Zakia sudah bergabung. Medina. Yulia Salsabila sudah bergabung. Yulia IPS 3 sudah hadir ya. Ayo yang lainnya masih pada tidur kan anak-anak ini? Yang masuk baru berapa orang ini yang sudah masuk? Sebagian besar masih pada tidur kayaknya nih. Jule IPA 4 baru 1 orang IPA 4 ini yang bergabung. IPA 4 baru 1 orang, IPA 3 baru 1 orang. Alif IPA 4, Alif baru 2 orang Alif IPA 4. Pagi hari ini kita akan baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 41, Al-Baqarah 41. Arya IPA 6, IPA 6 juga baru 1 orang dia hadir. Insyaallah nanti habis pengajian subuh ini jam 6 lebih kita akan ikut pengajian di Cilongok juga ya. Nanti kita meluncur ke sana habis pengajian ini. Nah, waktunya kan jam 7 ya, masih ada waktu di jalan 1 jam nyampe ya. Jadi kita ikuti dulu kegiatan ini dengan baik, baru kita ikuti kegiatan di tempat yang lainnya. Safira Rahayu IPS 3. Rahayu baru sebagian kecil yang hadir, pada tidur kayaknya habis
Habis konser Budi Doremi kayak anak-anak pas pada tidur kayaknya. Ya 4 menit lagi kajian subuh akan kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya. 4 menit lagi kita akan mulai insyaallah. Siska IPA 1 hadir. IPA 1 hadir. Baru 1 orang IPA 1 yang hadir ya. Kaila 10-1. Kaila. Ya, gara-gara ini nonton konser Budi Doremi kayak ini. Habis nonton konser seharian dari jam 7 sampai jam 5 sore. Wah. Subuhnya kesiangan. Eli sudah bergabung. Iki. Ya nanti besok yang kultum di kelas nanti banyak nanti. Sekelasnya pada kultum semua. Ramai kayaknya. Ira Salsabila. Ya baik, kita mulai saja karena tinggal 2 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita di awal pertemuan hari ini, pagi hari ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Tadi malam kita tidur yang enak, nikmat, dan pagi hari ini Allah bangunkan kita ya. Allah dengarkan azan ke telinga kita sehingga kita terbangun bisa bangun subuh, sholat subuh. Kita bisa berzikir, berdoa kepada Allah, dan pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan rutin kita setiap Ahad pagi untuk bertilawah, untuk membaca Al-Quran, dan kita akan coba untuk terus membedah, mengkaji makna yang terkandung di dalam Al-Quran.
setiap ahad pagi tetap membiasakan terus membangunkan diri kita, jangan sampai lewat subuh ya anak sekalian, para siswa. Pesan penting untuk Anda semua, jaga sholatnya, jaga sholat, jangan sampai kesiangan. Kalau kita sayang ke diri sendiri, maka paksa diri ini yang malas ini untuk bangun. Ya, walaupun malas, berat, ngantuk, karena kemarin habis nonton konser 1 hari penuh dari pagi sampai sore berdiri, ada yang berjoget segala macam. Ya, pagi tetap harus bangun, ya bangun, jangan sampai enggak bangun, jangan sampai enggak sholat subuh. Ya, sekali lagi, sebagai syukur kita kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan dalam hidup ini laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kedua, juga dalam rangka menyayangi diri kita, paksa bangun. Ya, gitu. Jadi mari kita pagi hari ini rutinkan, awali kehidupan dengan ada kedekatan seorang hamba kepada Khaliknya Allah. Allah begitu baik kepada kita, Allah baik kepada kita, Allah anugerahi nikmat yang begitu banyak. Dan kalau kita mencoba menghitungnya, yakinlah kita akan sanggup, tidak akan sanggup. Terlalu banyak nikmat Allah itu. Maka ketika Allah nyuruh untuk bangun pagi ini, jangan malas bangun, ayo bangun semuanya. Kita duduk bersimpuh hari ini, di depan kita ada Al-Quran, bertakdimlah kepada Al-Quran, hormati. Kita baca dengan baik, dengan tartil, ya. Kita baca dengan penuh penjiwaan, penghayatan, sampai ke hati kita. Ini adalah firman Allah. Kita ta'zim kepada Al-Quran dengan membaca dengan baik, memahaminya. Dan kemudian apa yang kita pahami ini kita amalkan dalam hidup ini. Insya Allah kalau hidup di dalam naungan Al-Quran, hidup kita tidak akan melenceng, tidak akan tersesat. Tapi kalau hidup ini menyimpang dari Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran ditinggalkan, maka bersiap-siaplah. Hidup ini akan penuh dengan berbagai macam masalah, ya. Ya, baiklah sekalian, kita awali pertemuan pagi hari ini dengan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 41. Ya, Nesa Mujib sudah hadir. Kita standby pagi ini sampai jam 6 lebih. Tidak ada yang keluar sebelum acara selesai. Ya, bertahan dulu sampai dengan acara selesai, kita tutup, baru kita bubar jalan. Udah siap semuanya? Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'awudz kepada Allah. Perlindungan dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41. Wa aminu bima anzaltu
لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. Ayat yang terakhir, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Diulang yang terakhir, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Ya, itulah pembacaan pagi hari ini. Silahkan nanti diulang kembali, diulang-ulang terus sampai dengan benar pembacaannya. Ya, Mutiara baru hadir ya, 10.1. Ya, kita pagi hari ini untuk kajian ayat kita akan membahas Al-Baqarah ayat 28. Silakan dibuka ayatnya. Al-Baqarah 28 untuk kajian pada pagi hari ini. Ya, silakan dibuka kembali, mundur ke belakang, dibuka Al-Baqarah ayat 28. Ya, Lutfi, Latif, saya kira baru hadir ya. Ya, silakan dibuka. Kita akan mengkaji ayat ini. Satu ayat sampai jam 6 lebih dikit ya. Ya, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ada ayatnya ya. Terjemahkan dulu. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur kepada Allah. Kaifa, bagaimana, takfurun, kamu kufur, kamu ingkar, billahi, kepada Allah, wa kuntum, dan kamu itu ya, dan kalian semua itu amwatan, dulunya mati.
Bagaimana kalian akan ingkar kepada Allah padahal dulu kalian mati? Fahyakum, lalu kami Allah hidupkan kalian semua. Kata Allah, dulu kalian mati ketika sebelum Allah ciptakan ruh kita. Fahyakum, kemudian kami hidupkan kalian semua. Tsumma yumitukum, dan kemudian kami kalian matikan semua. Tsumma yumitukum, dan kemudian kamu akan kami matikan, kata Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian akan dihidupkan kembali. Setelah dunia ini berakhir, Allah wafatkan dan kemudian Allah hidupkan kembali. Tsumma, kemudian ilaihi, kepadanya turja'un, kalian akan dikembalikan. Bisa dimengerti artinya ya? Coba ulang sekali lagi. Kaifa, bagaimana, takfuruna, kalian semua ingkar, kufur, billahi, kepada Allah. Wa kuntum, padahal kamu itu amwatan, dulunya mati. Fahyakum, lalu kami hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian setelah hidup di dunia ini kalian akan dimatikan oleh Allah. Tsumma, kemudian setelah mati, kata Allah, yuhyikum, akan dihidupkan kembali. Tsumma, kemudian setelah dihidupkan ini, ilahi turja'un, maka kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian, para siswa yang dirahmati Allah, ayat ini adalah Allah menegur kita. Allah menegur kita, kenapa kalian ingkar kepada Allah? Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Kenapa kalian mengabaikan perintah-perintah Allah? Padahal dulu kalian itu, kata Allah, mati, tidak ada. Ketika belum diciptakan ruh, maka kita dalam keadaan mati. Kemudian Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita, dan Allah kita gelar dunia ini. Ya, jadi fase-fase yang Allah lakukan terhadap diri kita. Pertama, Allah menciptakan ruh. Semua ruh manusia Allah ciptakan dalam waktu yang sama. Kemudian ruh itu berwujud secara biologis ketika kita berusia 4 bulan dalam rahim ibu. Secara biologis ruh kita akan berbentuk ketika kita berusia 4 bulan dalam rahim ibu, kemudian dilahirkan ke dunia ini. Sekarang kita dalam menikmati hidup yang Allah ciptakan, ya. Dan nanti setelah fase dunia ini berakhir, maka kata Allah, yumitukum, kalian akan kami matikan kembali. Dan kemudian setelah dimatikan, maka kata Allah, kalian akan hidupkan kembali. Setelah itu baru, setelah hidup, setelah kematian itu, maka nanti pada ujung-ujungnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sekalian, kalau kita kaji ayat ini, kalau kita renungkan ayat ini, adalah sebuah teguran Allah kepada kita. Kenapa kita tidak beriman kepada Allah? Kenapa kita mengabaikan perintah-perintah Allah? Padahal kata Allah, Allah hidupkan kita, Allah lahirkan di dunia ini. Di dunia ini Allah sediakan segalanya untuk kita. Planet bumi ini begitu nyaman, begitu indah. Suhunya sangat stabil. Sangat stabil suhu bumi ini. Sekarang kisaran berapa derajat?
kisaran 30 derajat, itu sangat nyaman. Oksigen sangat cukup. Ya. Seluruh sarana hidup Allah sudah sediakan. Makanan, minuman, semuanya Allah sediakan di bumi ini. Kenapa? Karena bumi ini Allah ciptakan adalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita semua. Silahkan nikmati bumi ini. Silahkan nikmati sarana yang di bumi, silahkan nikmati dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia. Gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan melampaui batas. Nah, itulah kebaikan Allah kepada kita, ya. Nah, semestinya ketika Allah begitu baik kepada kita, Allah menyediakan segalanya untuk kita. Hidup ini Allah sediakan sarananya untuk kita semua. Maka idealnya kalau Allah begitu baik kepada kita, nah kita pun harus berbuat baik kepada Allah. Satu saja Allah nyuruh kita apa? Ya, ketika Allah menyediakan kehidupan yang begitu sangat lengkap, Allah menyuruh kita apa? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa kepada Allah. Di surah Al-Baqarah Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama dengan lurus. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yutuz zakata, dan menunaikan zakat, dan itulah dinul qayyimah, agama yang benar. Jadi sekali lagi anak sekalian, ketika Allah telah menciptakan kita, Allah telah menciptakan bumi tempat tinggal kita dengan sarana yang sangat-sangat lengkap, sangat-sangat indah. Silakan kita nikmati dunia ini, silakan nikmati bumi ini, silakan nikmati. Tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah beribadah kepada Allah, taat patuh kepada Allah. Jangan sekali-kali kita membangkang kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Dan semua yang Allah perintahkan itu adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Coba Anda tafakuri ya, ketika kita diperintahkan untuk sholat. Untuk siapa sholat itu? Untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Ya, dengan sholat kita menjaga badan kita, menjaga hati kita. Ya, terus ketika sholat Allah silahkan kita meminta kepada Allah. Hidup ini banyak kebutuhan, ya, banyak keinginan, banyak kebutuhan, banyak masalah yang kita hadapi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, di samping kita berikhtiar sesuai dengan apa yang kita mampu, kita pun tetap meminta Allah untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan itu. Yakinlah bahwa tanpa keterlibatan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi ketika Allah menyuruh sholat itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Dengan sholat itu kata Allah, maka Allah akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah, silakan kalian minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, gitu.
Jadi sholat itu Allah perintahkan untuk kepentingan kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita butuhkan, itu akan Allah penuhi. Maka tanpa keterlibatan Allah dalam hidup ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka penuhi sholat dengan sebaik-baiknya. Wa yuqimus sholat wa yutuz zakat, tunaikan zakat dan perintah-perintah yang lainnya. Untuk sekalian para siswa juga rekan sahabat, maka dalam hidup ini kita sepatutnya untuk taat, tunduk, patuh kepada Allah. Ya, jangan sekali-kali kita untuk mengabaikannya, untuk membangkang Allah. Allah begitu baik kepada kita. Makanya ketika kita ingkar kepada Allah, menanya kita, kenapa kalian kok sampai ingkar kepada Allah? Padahal Allah telah menghidupkan kita. Hidup ini sangat indah, sangat nikmat. Kita bisa makan, minum, bisa jalan-jalan, ya, bisa kumpul dengan teman-teman, kita bisa kumpul dengan orang tua kita bisa refreshing, bisa bersukacita. Itu semua karena karena kebaikan Allah kepada kita. Maka laksanakan sebuah ketaatan kepada Allah. Dan kemudian sekalian, nanti setelah fase kehidupan ini berakhir, maka kita pun nanti akan menghadapi yang namanya kematian. Episode kehidupan ini akan berakhir karena bersifat sementara, waktunya sangat terbatas, dan nanti akan masuk ke dalam fase kematian. Maka disitulah kita akan menjalani yang namanya fase-fase hisab, fase-fase mizan, dan berujung pada yaumul jaza, yaitu adalah hari pembalasan. Dunia adalah tempat ujian bagi kita, ya, tempat ujian kita Allah uji, tempat beramal, dan nanti hasil amal ini yang kita lakukan di dunia ini, nanti ada fase untuk kita Allah perhitungkan. Benarkah amaliyah kita itu? Benarkah aktivitas kita itu? Kalau memang itu satu hal yang baik dan benar, ya, kita banyak melakukan amal soleh, ketakwaan kepada Allah, maka Allah punya hak dan kewajiban untuk memberikan kebaikan kepada kita. Jadi sekali lagi bahwa dunia adalah tempat menanam kebaikan. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk meraih kebaikan di akhirat nanti. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan meraih kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, maka kita pun akan meraih keburukan dengan apa yang kita lakukan. Maka agar kita meraih kebaikan, mendapatkan kenikmatan dari Allah nanti di akhirat kelak, maka dunia yang singkat ini mari kita isi dengan amal soleh, dengan dasar iman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah, kita melakukan amal soleh. Ada dua syarat amal soleh itu. Pertama, niat karena Allah, motivasi karena Allah, tujuan meraih ridha Allah. Yang kedua, amal kita dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi kita beribadah menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan cara sendiri. Jadi kalau kita cara sendiri menyimpang daripada syariat Rasulullah, maka itu bukan dikategorikan amal yang soleh. Terus sekalian,
Itu barangkali hal yang harus kita pahami. Ya, jadi ayat ini sekali lagi bahwa berisikan sebuah teguran kepada kita. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang ingkar, kufur kepada Allah. Jangan sampai kita tidak mengimani Allah. Jangan sampai kita tidak mempertuhankan Allah. Jangan sampai kita tidak taat kepada Allah. Taat mengingkari perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi mari kita dalam hidup ini menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita akan meraih kenikmatan yang hakiki di akhirat nanti, yaitu berupa jannahnya Allah. Kajian lalu kita telah kaji siapa yang berhak menikmati surganya Allah adalah wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh. Annalahum, bagi mereka itu jannatin, adalah surga Allah. Itulah sekalian kajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang sudah hadir di absen ulang yang kedua. Ya, Nafira 101, Siska IPA 1, Juli masih hadir, Luki, Arya, Ariana, Seli, Lutfia, Mitaul Jana masih hadir, Andika IPA 1, Kaila IPA 1, Nur, Nesa IPA 1, Ladies, Widya 103, Ardia IPS 4, Rahayu IPS 3, Salsabil 102, Fatir, Eka, Alif masih hadir, Seli, ya, Nabila, Zaira, Fatir, Destra IPA 1 hadir ya, Fatir IPA 6, Helen IPS 2, Nabila, Zahira IPS 3, Nur IPS 1, Arya IPA 2, Nararia, Dafa IPA 1, Dwi IPS 2, Brian IPA 2, Dafa, Vito IPA 1, Fatir IPA 6, Ladies IPS 4, Marsa IPA 1, ya Marsa, Leika ya, Leika IPA 2, Ardian IPS 4, Widya 103, Cindy IPS 3, Agustin IPA 6, Rifki 102 Rifki hadir, Savana, Fahrul IPA 5, Nazwa IPA 6, ya, Seli ya IPA 4, Iqbal IPS 3 ya. Jadi pagi hari ini cukup sampai jam 6 dulu ya, karena mungkin ada yang mau ikut pengajian di Cilongok biar gak terlalu kesiangan. Silakan bersiap-siap, atau yang mau sarapan bubur di Citra, atau yang mau jogging mangga silakan, selesai jam 6. Nanti yang tidak hadir hari ini dipersiapkan konsep kultumnya dan nanti akan ditampilkan di kelas ya. Yang tidak hadir hari ini nanti disiapkan konsep kultumnya, nanti kita tampilkan di kelas sehingga menjadikan sarana dakwah antara siswa dengan siswa ya. Ya, teman-teman, kepada semua yang telah hadir, ya semoga Allah ridho dengan aktivitas kita pada pagi hari ini. Ya Allah melindungi kita sampai
selama-lamanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin.